Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa rawa ibnu Abi Rawat an abihi an ba'di ahli kitab. Ibnu Abi Rawat meriwayatkan dari ayahnya dari sebahagian ahli kitab. Allah mengatakan, aku adalah Allah, raja di raja, jantung dan ubun-ubun para penguasa ada di tanganku. Masyarakat yang manapun yang aku suka, akan kupenuhkan hati para penguasa itu mengasihi mereka. Jadi manapun masyarakat yang Allah suka, maka hati penguasa Allah buat suka kepada masyarakat itu. Wa yuma qaumin sakhattu alaihim, masyarakat manapun kalau aku benci, murka kepada mereka, kujadikan hati atau jantung para penguasa itu menjadi bengis terhadap mereka. Karena itu, jangan sibukkan diri kalian mencaci maki penguasa, tetapi taubatlah kalian. Taubatlah kalian kepadaku, aku akan melembutkan hati mereka kepada kalian. Tapi masyarakat mana mau dengar cakap ulama? Tak mau dengar. Masuk kita biarkan saja. Tidak. Penguasa itu produk masyarakat. Jadi kalau penguasanya baik, dapat diduga masyarakatnya baik. Kalau penguasanya tidak baik atau kurang baik, dapat diduga masyarakatnya kurang baik. Jadi tugas kita sebagai masyarakat bukan menguliti aib penguasa, tetapi bertaubat kepada Allah Ta'ala. Cukup orang-orang alim yang menjadi pengimbang daripada penguasa. Ini rahasia dibuka nih. Dan kitabnya sudah ditulis sejak abad ke-4 Hijrah. Dari Abu Hurairah, dia kata Nabi mengatakan, kalaulah orang mukmin tahu siksaan yang ada di sisi Allah begitu dahsyat, begitu hebat, takkan dia lagi berharap untuk masuk ke dalam surga. Sangkinkan ngerinya hukuman Allah. Dan kalaulah orang kafir tahu betapa kasih Allah Ta'ala itu, takkan dia putus asa dari kasih Allah. Ini untuk menunjukkan bahwa apa yang kita tahu amat sedikit tentang apa yang ada pada sisi Allah Ta'ala. Karena itu terus-teruslah kita berharap akan kasih Allah. Seterusnya, dari Ahmad bin Sahal, aku lihat Yahya bin Aksam di dalam tidurku. Jadi beliau bermimpi. Aku tanya kepada Yahya, wahai Yahya, apalah tindakan Allah kepadamu sekarang? Kata Yahya, Allah panggil aku. Kata Yahya, Allah panggil aku. Kata Allah, ya Syekh As-Su', wahai orang tua yang buruk, orang tua yang nakal, kau fa'alta ma fa'alta, apa-apa yang kau buat tu. Aku bilang, ya Tuhan, ma bihadha hudistu anka. Tak begini kabar yang ku dapat tentangmu ya Allah. Seakan-akan pertanyaan Allah tadi itu atau pernyataan Allah tadi itu menunjukkan Tuhan yang tidak penuh kasih. Tak begini aku yang ku tahu. Kata Allah, apa rupanya yang sudah diceritakan kepada kau tentang aku? Kata Yahya bin Aksam, menyampaikan kabar kepadaku oleh Abdul Razak
dia dapat dari Ma'mar, Ma'mar dapat dari Zuhri, Zuhri dapat dari Urwah, Urwah dapat dari Aisyah, Aisyah dapat dari Rasulullah, Rasulullah dapat dari Jibril. Ya. Annaka qulta, kata Rasulullah. Bukan, kata Yahya bin Aqsam dalam mimpi itu. Kau bilang begitu ya Allah. Dari Jibril, Jibril ke Rasulullah, Rasulullah ke Aisyah, Aisyah ke Urwah, Urwah ke Zuhri, Zuhri ke Ma'mar, Ma'mar ke Abdul Razak, dari Abdul Razak kepada aku. Apa engkau kata? Tidaklah orang itu menjadi tua di dalam Islam. Aku ingin menyiksanya. Tidak. Tak akan aku begitu. Kalau sempat ada orang tua di dalam Islam aku siksa dia, malu aku menyiksanya. Sedangkan aku orang tua ya Allah. Tak akan mungkin kau siksa. Pandai Yahya bin Aqsam. Kata Allah Ta'ala dalam mimpi itu, betul Abdul Razak, Ma'mar, Zuhri, Urwah, Aisyah, Rasulullah dan Jibril. Aku pun betul juga. Karena begitu wahai Yahya, aku tak siksa orang yang menjadi tua di dalam Islam. Kemudian Allah pun memerintahkan aku masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang baik. Kalau di situ mungkin disebut kanan. Jamaah. Apa maksudnya? Tua di sini beruban, Ustaz. Beruban. Karena kalau disebut beruban nanti kesannya anak muda. Karena anak muda pun ada yang beruban. Maksudnya tua. Artinya begitu tabah kita di dalam Islam sampai tua. Karena enggak mudah menjadi Islam sebab enak-enak tidur disuruh bangun sembahyang. Enak-enak makan disuruh puasa. Ada duit bisa kita senang-senang disuruh tunai ibadah haji. Dan sampai tua kita terima ajaran itu. Kalau ada orang yang begitu di dalam Islam, aku siksa, malu aku gitu kira-kira cakap Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kasih sayang Allah. Diriwayatkan dari Umar menjumpai Rasulullah. Tengoknya Rasulullah nangis. Dia tanya, kok nangis ya Rasulullah? Rasulullah jawab, Jibril datang. Apa kata Jibril? Allah malu menyiksa orang yang menjadi tua di dalam Islam. Karena itu macam mana pula orang yang sudah tua tadi tak malu dia berbuat maksiat kepada Allah. Kalau masih muda secara adat berbuat maksiat maklum karena sedang gejolak, dan secara adat ada harapan lebih luas untuk taubat. Adat. Kalau dah tua masih maksiat juga lagi. Mengapa dia tak malu buat maksiat sedangkan aku malu menyiksa dia? Itu kira-kira. Ya. Kata Syekh Abu Laith As-Samarkandi, wajiblah orang tua mengetahui secara pasti kemuliaan ini. Terima kasihlah kepada Allah, malulah kepada Allah, malulah kepada kiraman katibin. Ada situ kiraman katibin. Tinggi. Ini di situ apa? Iya. Jadi kiraman katibin bukan nama malaikat. Kiraman artinya mulia, status. Katibin artinya penulis, tugas. Jadi kiraman katibin bukan nama, kiraman status. Jemaah, katibin tugas, penulis. Tapi guru-guru kita jelaskan kiraman katibin, kita memahaminya sebagai nama malaikat. Padahal itu tugas dan status malaikat. Okay? Jadi macam mana dia tak malu kepada kiraman katibin? Macam mana dia tidak mencegah dirinya dari buat maksiat? Hendaklah orang tua tadi penuh taat kepada Allah sebab dia tak tahu kapan ajal datang. Ajal diartikan mati, tak salah. Tapi asal semula kata-kata ajal maksudnya adalah interval, batas. Kita ngaji dari jam 9 sampai jam 10, itulah ajal kita. Bila sampai jam 10, ajal pun tiba. Itu makna ajal, interval, batas. Tapi dalam pengertian umum tidak salah kalau difahami ajal itu sama dengan mati. Sesungguhnya tumbuhan atau tanaman apabila dekat panen la yuntadharu bihi, tak ditunggu-tunggu lagi, cabut aja dah.
Artinya orang tua kalau dah dekat-dekat mati, tak tunggu-tunggu lagi, tap, selesai. Ya, begitulah mestinya orang-orang yang sudah berumur itu. Penuhlah takwa kepada Allah Ta'ala. Jauhilah itu orang muda di situ ya. Salah saya. Wa kadzalika syabbu. Banyak pakai tasydid kalau yang megang kitab Arab. Begitu jugalah yang muda-muda. Wajiblah dia berhati-hati, jangan melanggar hukum Allah. Takwa itu bahasa Arabnya hati-hati. Pengertian bahasa takwa itu adalah hati-hati. Hendaklah orang muda berhati-hati, jangan melanggar hukum Allah, jauhilah maksiat. Yuqbilu ala ta'at, sungguhlah dia patuh kepada Allah. Dia pun tak tahu kapan ajalnya tiba. Orang muda kalau dia serius taat kepada Allah, dia cegah dirinya dari maksiat, Allah akan naungi dia di bawah arasy Allah Ta'ala sebagaimana dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, ada 7, terserahlah mau sebut 7 kelompok, 7 macam, 7 jenis, 7 model manusia yang dilindungi Allah secara khusus di hari kiamat di bawah arasy-Nya. Tidak perlu bagi kita fokus kepada arasy. Yang terpenting adalah keistimewaan. Pasti mendapat perlakuan istimewa. Karena hadis sebut arasy. Siapa yang 7 itu? 1, penguasa yang adil. Adil bukan sama rata sama rasa. Adil memberikan sesuai dengan keperluan jamaah. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam pengabdian kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya tergantung dengan masjid, bila keluar ingin balik lagi. Maksudnya bukanlah pula mesti tinggal dalam masjid, tetapi apa nilai baik yang ada di masjid, itulah yang ada di dalam jiwa, dipraktekkan di dalam hidup. Itu maksudnya jamaah. Berapa dah? 3. 2 orang yang berkasih-kasih karena Allah, bertemu, berpisah karena Allah. Ni hati-hati ni. Ya. 4. Seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sedih. Dalam keadaan sendiri, sepi. Situ sunyi. Dalam kesunyian, dia ingat Allah dalam kesunyian kemudian menangislah dia. Karena kalau ingat Allah di depan umum, boleh jadi itu sandirawa. Bukan sandiwara lagi kan, sandirawa. Meskipun kita tak boleh menuduh. Tapi kalau sendiri dia, biasanya itu jujur. 5. 6. Orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi, sehingga tak tahu tangan kirinya apa yang diberi oleh tangan kanannya. Bukan maknanya kalau memberi tangan kiri letak belakang. Bukan maknanya orang tak boleh tahu. Bukan. Maknanya kalau mau sedekah, sedekah saja. Bahawa akibat orang tahu, itu urusan Allah. Saya bukan apa, Ustaz, kata Tuan Haji Abdul Rahman. Saya bukan apa, Ustaz. Kalau dah masuk Syaban gini, itu dah 20 tahun saya amalkan tu. Tak enak tidur kalau belum sedekah. Ya untuk apa cerita-cerita sama awak? Awak Tuhan bukan apa, bukan. Sedekah aja sudah, titik. Bahawa akibat orang tahu, itu kerja Allah Ta'ala. Jadi maksudnya sembunyi bukan susuk-suruk. Takutnya nanti pikir orang awak nak mencongkel wang masjid pula. Suruh-suruh sengaja awak masukkan ke tabung tadi. Ini mau mencongkel. Bukan. Sedekah saja. Bahawa akibatnya orang tahu, itu urusan Allah. Tak perlu kita publikasi. 6. 7. Seorang yang diajak berbuat mesum. Biasanya yang ajak perempuan cantik. Dia ajak mesum, dia tak mau dengan alasan takut kepada Allah Ta'ala. Sama sebaliknya, perempuan yang diajak lelaki berbuat mesum, serong. Kalau sekarang bahasa halus dibilang orang selingkuh, padahal zina itu kan jamaah. Tapi begitulah. 7 ini dapat perlakuan khusus dari Allah Ta'ala di akhirat nanti. Rahasia sudah dibuka. Mau daftar tidak? Tinggal kita. Mau daftar atau tidak?
Kalau mau daftar, alhamdulillah buat. Tak mau daftar, mana kita bisa paksa jemaah. Ini dia ya. Amar ma'ruf nahi mungkar akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.